Tuhan, hari ini kita dapat berita ada cukup banyak yang tidak sehat. Ada perubahan cuaca juga. Sudah masuk di waktunya pancaroba kita. Tapi seberapa kita yang dapat hadir beribadah pagi hari ini, kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya kita mengambil satu tema, yaitu cara Tuhan menuntun kita. Cara Tuhan menuntun kita. Saudara, ketika kita belum kenal Tuhan, belum ada dalam keselamatan, ada banyak cara Tuhan untuk tuntun kita supaya kita mengenal Tuhan dan kita mengenal kebenaran dan kita diselamatkan. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, ada banyak cara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, menuntun kita supaya kita tetap ada di dalam keselamatan. Bahkan supaya kita bertumbuh secara baik dan benar dalam keselamatan. Nah, itu maksudnya. Cara Tuhan menuntun kita. Tuhan menuntun kita untuk mencapai rencananya. Rencana Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan katakan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan anaknya. Jadi makin hari kita makin bertambah kudus, beriman kita bertambah sampai kepada iman yang sempurna. Tetapi fokus yang kita tahu bahwa kita dituntun mencapai rencananya Tuhan, yaitu keselamatan kita. Karena setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita selamat, masih ada banyak kali kita alami kemerosotan. Merosot, menurun. Kita punya iman, akhirnya kadang-kadang kita keluar dari jalan keselamatan, tetapi kasih kemurahan Tuhan tetap menuntun kita. Nah, cara Tuhan menuntun kita adalah untuk mencapai rencananya atas hidup kita, dan rencana Tuhan itu adalah hal, sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan terbaik. Jauh lebih baik, jauh lebih indah dari yang kita rancang untuk hidup kita sendiri. Orang tua merancang, kita merancang hidup kita untuk kebaikan. Tetapi seringkali kita salah. Orang tua merancang hidup kita seringkali salah. Walaupun kita tahu bahwa tujuan mereka baik, tetapi belum tentu benar cara orang tua untuk menuntun kita untuk alami yang terbaik. Tetapi kadang-kadang caranya salah. Begitu juga dengan kita ketika kita mengambil keputusan untuk mencapai rencana kita, seringkali kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Tetapi kita ngotot dengan rancangan sendiri, sehingga yang kita capai itu sangat jauh dari hal baik yang Tuhan rancang. Itu sebabnya berbahagialah kita yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan masa bodoh, tinggal terserah Tuhan mau tuntun kemana. Oh, kita jadi pasif, kita tidak aktif untuk mengetahui, mengenal rencana Tuhan. Artinya kita bertindak untuk bertekad untuk ada penyerahan diri dari hari ke hari kepada Tuhan. Begitu. Jadi rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Tadi saya sudah singgung. Nah, ada kalanya cara Tuhan menuntun kita itu melalui cara yang tidak menyenangkan. Tidak cocok dengan pendapat dan akal pikiran kita.
bahkan kadang-kadang sangat menyakitkan. Saya taruh tanda kurung, ketika kita menyimpang. Kadang-kadang ketika kita menyimpang, cara Tuhan untuk tuntun kita, Tuhan izinkan datangnya satu keadaan sukar, keadaan menyakitkan, keadaan yang tidak menyenangkan. Walaupun tidak selalu karena kita menyimpang. Ada kalanya keadaan yang tidak menyenangkan datang terjadi. Ada maksud Tuhan baik untuk kita maupun untuk orang lain. Itu misalnya contoh kita lihat ada banyak seperti Stefanus, Paulus alami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi untuk keselamatan orang lain. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus rela. Tuhan, terima kasih, saya jadi alatmu. Tetapi yang lebih banyak saya soroti pagi hari ini adalah ketika kita mulai menyimpang dari jalan kebenaran, kita mulai keluar dari jalan menuju rencana Tuhan, maka Tuhan ada kalanya datangkan cara yang tidak menyenangkan, menyakitkan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan untuk bukan paksa ya, tapi seperti memberi dorongan kuat untuk kita kembali ke jalannya Tuhan. Ada banyak kita dengar kesaksian seperti itu. Kami alami, saya alami. Ada kalanya Tuhan untuk bawa kita ke dalam rencananya, itu melalui keadaan yang sangat menyakitkan, tidak menyenangkan. Ya, saya pernah cerita kepada saudara, beberapa kali saya tolak panggilan Tuhan untuk serahkan diri. Saya pikir masih kerja dan saya bisa pakai uang hasil bekerja untuk topang pelayanan. Tetapi satu waktu Tuhan taruh di hati gini. Saya cuma merenung sendiri, tapi saya percaya itu dari Tuhan. Di dalam hati saya muncul begini, sepertinya Tuhan sedang bilang, memangnya berapa uangmu yang engkau mau taruh untuk menopang pelayanan, yang aku mau hidupmu. Sudah saya tolak beberapa kali. Nah, akhirnya Tuhan izinkan mau tenggelam. Kalau tenggelam ada banyak ikan hiu, tidak mungkin hidup. Langsung saya mikir, itu keadaan yang dilakukan, dosa yang dilakukan mulai terbayang dan itu menakutkan. Saya bilang, kalau saya mati sekarang, bukan cuma mengerikan dimakan hiu, tetapi ujungnya ada di neraka. Dulu saya tidak suka percaya orang cerita tentang neraka. Saya bilang, ya sudah, hidup di dunia pokoknya senang-senang itu sudah sorga. Tapi saat itu berubah. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang mengerikan, menakutkan. Jadi, tetapi tentunya kita jangan tunggu sampai Tuhan datangkan keadaan sukar untuk bawa kita kembali ke jalannya Tuhan. Amin. Nah, yang pertama cara Tuhan menuntun kita yaitu memberikan firman. Memberikan firman atau memberikan perintah dan janji. Memberikan perintah dan janji. Saudara ingat, ketika orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, masih berputar-putar di padang gurun, Tuhan beberapa kali melalui Musa, melalui Yosua, Tuhan menyampaikan pesan, memberikan firman. Aku akan tuntun kamu ke negeri yang aku janjikan, negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Dan aku pelihara di sana, kamu hidup dalam kelimpahan. Pokoknya Tuhan bilang, di sana Tuhan pelihara dengan cara luar biasa. Asal kamu tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Jangan ikuti
cara penyembahan, cara hidup bangsa-bangsa yang sebentar kamu akan duduki tanahnya. Tuhan sampaikan, ada janji Tuhan, aku akan memberikan hujan pada waktunya. Tidak sampai banjir, tapi hujan secukupnya pada waktunya untuk pertanianmu, sehingga ada rumput yang tumbuh untuk ternakmu. Tuhan pelihara. Itu janji Tuhan. Tuhan memberikan firman, memberitahu ada perintah, ada janji. Nah gitu. Nah, Lukas 11 ayat 28, cara Tuhan menuntun, Tuhan memberikan firman. Lukas 11 ayat 28, Tuhan Yesus katakan begini, tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Memelihara itu diterjemahkan menjalankannya, melakukannya. Jadi yang berbahagia, Tuhan Yesus bilang, orang yang mendengar dan memelihara firman. Memelihara itu artinya menjalankan firman itu, artinya melakukan firman itu. Tuhan Yesus bilang berbahagia. Jadi Tuhan sampaikan firman untuk kita berbahagia. Bagaimana cara kita berbahagia? Ini tuntunan Tuhan. Jadi memberikan firman. Ada perintah, ada janji. Nah, saya beri contoh di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan, membicarakan, menjadikan bahan percakapan. Jadikan bahan percakapan itu apa? Firman Tuhan. Hari-hari ini orang jadikan bahan percakapan adalah cerita dusta yang diedarkan dari handphone ke handphone. Seringkali bertengkar orang di grup. Bertengkar. Tuhan bilang, percakapkan, jadikan bahan percakapan itu firman Tuhan. Waktu kita membicarakan firman Tuhan, kita membahas ini maksudnya bagaimana ya? Terus apakah saya sudah cocok, sudah lakukan seperti yang firman Tuhan ini atau belum? Itu maksudnya jadikan firman Tuhan itu bahan percakapkan, memperkatakan firman Tuhan, bicarakan firman, ucapkan firman. Nah, itu mengarahkan pikiran kita, otak kita. Itu sebabnya ada orang sarankan untuk nyanyikan nyanyian rohani yang kata-katanya betul. Karena ada juga nyanyian rohani yang kata-katanya salah. Pilih nyanyian rohani yang kata-katanya betul, diputar katanya ke anak itu sejak dari dia bayi, sejak dari kandungan. Diputar itu nyanyian yang kata-katanya itu kata-kata yang cocok dengan firman Tuhan. Soalnya ada nyanyian yang katakan, ampunilah kami karena kami tidak mampu mengampuni orang lain. Itu salah. Tuhan Yesus bilang, ampuni kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hati-hati dengan nyanyian yang bagus, tetapi periksa kata-katanya cocok dengan firman atau tidak. Nah, itu cerita lain. Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Disuruh menjadikan bahan percakapan itu firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Tidak sempat merenungkan kekhawatiran. Amin. Tidak sempat merenung untuk bergosip. Firman Tuhan direnungkan siang dan malam. Siang kita kerja sambil merenung firman. Malam kita tidur merenung firman. Jadi tidak sempat mikir hal-hal yang menyimpang. Tidak sempat mikir
duga-duga mengenai seseorang. Kita mulai duga, kayaknya dia kayak gini. Atau orang itu ngomong apa, kita mulai perasaan, baper. Mulai mikir, kayaknya maksud dia itu pasti untuk ini dan merugikan saya dan begini. Kita merenung itu. Tapi kalau kita merenung firman, contoh misalnya kita cuma merenung firman, oh Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Kalau Tuhan gembalaku, berarti Dia yang pelihara saya. Oh, berarti saya tidak takut lewati hidup ini. Walaupun besok saya tidak tahu mau dapat dari mana itu keperluan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Amin. Jadi waktu kita merenung seperti itu, hati kita kuat. Iman kita tumbuh jadi kuat. Kita mesti percaya bahwa Tuhan tidak mungkin biarkan kita. Jadi dalam kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, waktu kita merenung, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah salah. Merenung. Tapi waktu kita merenung, nanti mau apa besok ya? Wah, kalau besok itu yang datang nagih utang, datang. Terus nanti saya dikata-katain dan segala macam. Kita mulai merenung yang itu. Akhirnya kita tidak bisa tidur sepanjang malam, rugi. Padahal besok tidak datang tuh yang nagih utang. Seringkali kita sudah khawatir lebih dulu. Tapi begitu kita biasakan merenungkan firman Tuhan, kita tenang. Ada kalanya saya tidak bisa tidur. Saya tidak mau bingung. Kok tidak bisa tidur ya? Kok tidak bisa tidur? Tidak, saya tidak mau berbuat itu. Kesempatan saya merenung firman Tuhan. Terus kadang-kadang saya ngobrol, bukan berdoa, berlutut dan berdoa resmi, tetapi ngobrol dengan Tuhan. Apa aja yang muncul di pikiran saya ngomong ke Tuhan. Tentunya bukan pikiran sembarangan, tapi ada hal-hal yang perlu dalam hidup ini. Nah, lain kali itu, merenungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi rupanya berguna. Tuhan menuntun langkah kita, menuntun hidup kita. Cara Tuhan menuntun kita ketika kita diperhadapkan dengan firman, disuruh membicarakan, disuruh merenungkan firman itu siang dan malam. Hasilnya adalah kita bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu bikin keputusan hati-hati. Tumbuh sesuatu di pikiran kita hati-hati. Kalau itu pikiran yang berdosa, kita karena hati-hati, kita abaikan itu, kita buang itu. Bertindak hati-hati, kita tidak sembarang ngomong. Tidak sembarang ngomong. Begitu ada perbedaan pendapat dengan orang lain, kita tidak sembarang ngomong. Banyak masalah terjadi dalam hidup, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, bergereja, berbangsa. Banyak persoalan terjadi karena orang bertindak tidak hati-hati. Ngomong tidak hati-hati, kirim di WA, di Facebook, di apa saja dikirim sembarangan, tidak hati-hati. Saudara, pesan saya, hati-hatilah memposting sesuatu. Hati-hati untuk posting sesuatu melalui media sosial yang ada sekarang ini. Karena seluruh dunia baca. Ada kenalan saudara mungkin di negara lain, tinggal di negara lain, dia akan lihat. Saya posting kata-kata tertentu di Facebook. Kemudian saya lihat ada
ada yang ingin berteman, saya tidak kenal, saya tidak pernah mau terima bertemannya, karena ada tentara Amerika, tentara Arab, bilang, wah kok begini. Pasti mereka tidak, pasti sekarang kan Google terjemahkan, apa yang saya tulis itu Google terjemahkan. Kalau mereka baca, mereka mengerti sedikit, walaupun seringkali Google salah terjemahkan juga. Tapi kita hati-hati. Nah begitu juga ketika kita mulai hati-hati hidup, cocokkan hidup dengan firman yang kita bicarakan dan renungkan, kita bertindak hati-hati, berarti kita tidak mudah untuk dibawa keluar dari jalan keselamatan. Itu cara Tuhan yang pertama untuk tuntun kita, yaitu dengan firman dan ada janji. Janjinya berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Heran ya, Tuhan tuntun kita, Dia pagari kita dengan firman-Nya supaya kita bertindak hati-hati, tetapi ada janji keuntungan. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita lihat janji Tuhan, cara Tuhan menuntun kita, Dia tuntun kita, Dia beri pagar untuk kita tidak menyimpang, tetapi dalam aturan itu Tuhan ada janji supaya engkau berhasil dan beruntung. Mau cari apa lagi selain dari berhasil dan beruntung, berbahagia? Luar biasa Tuhan sediakan. Tapi akhirnya yang terjadi banyak kali kita tidak berbahagia dan tidak berhasil, tidak beruntung. Terus kita mulai gigit jari. Kenapa begini? Kita mulai gigit jari. Kenapa begini? Tapi sebenarnya ketika kita ikuti saja yang Tuhan tunjukkan, itu sudah dijamin. Jaminan dari Tuhan. Bicarakan firman, renungkan, engkau bertindak hati-hati, dengan demikian perjalananmu, engkau akan berhasil dan engkau beruntung. Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan firman. Ini firman yang menjadi manusia berbicara kepada kita. Mari kepadaku. Ini firman. Mari kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Seringkali kita tidak datang kepada Tuhan, kita tanggung sendiri, kita punya keletihan, kelesuan dan beban berat, kita tanggung sendiri. Ada kadang-kadang kita bawa kepada Tuhan juga dalam doa, Tuhan, keadaan saya seperti ini, begini, kita nangis-nangis di dalam doa, datang kepada Tuhan. Selesai itu kita keluar lagi, kita bawa ini persoalan. Kita pikirin, kita liatin, terus akhirnya bikin kita khawatir, bikin galau, bikin beban berat. Kita tanggung lagi sendiri. Tuhan bilang, loh mana tadi persoalan yang kamu bawa kepadaku? Oh, kamu bawa pulang. Ya Tuhan tidak bisa rampas ambil persoalan itu. Tuhan mau kita serahkan. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala khawatirmu. Jadi kalau kita dalam tanggungan, ada tanggungan berat, kita datang kepada Tuhan, serahkan, taruh aja. Setelah itu, kita tahu orang yang seringkali orang katakan, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ada yang kita tidak mampu selesaikan, Tuhan yang selesaikan. Tetapi yang bagian kita untuk menyelesaikannya, kita selesaikan dengan bertanggung jawab. Itu maksudnya. Nah, mari kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan.
ada kelegaan, ada damai sejahtera. Orang kalau sudah percayakan persoalannya kepada Tuhan, dia akan ada damai sejahtera. Tetapi ketika dia bawa pulang lagi, dia renungkan lagi, dia kurang percaya kalau Tuhan menyelesaikan menurut cara dan waktunya Tuhan, maka dia tetap hidup dalam kegelisahan. Nah, ini janji Tuhan. Cara Tuhan menuntun kita yang pertama, memberikan firman dan ada janji. Itu tuntunan yang pertama. Tuntunan yang kedua, itu ketika yang pertama mulai meleset. Diberikan firman dan janji, kemudian mulai meleset. Atau kita agak cuek, agak masa bodoh, atau mulai menyimpang. Datanglah teguran dan ancaman. Ini mulai tidak enak. Tetapi kiranya ini jadi bahan perenungan buat kita. Cara Tuhan menuntun kita, saya ambil dari sisi ini, saya cuma ambil 3. Yang kedua, teguran dan ancaman. Wahyu 3 ayat 19. Firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua ini teguran dan ada ancaman. Tapi kuncinya Tuhan bilang rela. Amin. Ketika kita ditegur dengan firman Tuhan, kalau kita berdoa dan kemudian Tuhan tegur kita sendiri, kita gampang terima. Tapi ketika Tuhan pakai orang lain untuk tegur kita, seringkali kita tidak mudah terima. Kita bilang paling setan yang bicara sama dia. Karena kita tidak rela. Kan kebanyakan kita begitu. Kalau yang negor kita jabatannya terlalu tinggi di atas kita, kita gampang terima. Bukan terlalu gampang juga untuk terima, tapi lebih mudah nerima. Tapi ketika yang negor kita bawahan kita atau sesama kita, tidak terlalu mudah kita terima. Kamu sudah berapa lama ikut Tuhan? Memangnya kamu sudah tahu banyak firman daripada aku? Tidak gampang kita terima ketika ada sesama yang tegur kita. Kalau Tuhan tegur kita, masih kita rasa, oh ya Tuhan sedang tegur saya. Lebih gampang kita terima. Tapi waktu orang lain tegur kita, Tuhan pakai orang lain untuk tegur kita, seringkali sulit kita terima. Tetapi kita mau belajar untuk rendah hati, terima Tuhan tegur kita, firman menegur kita melalui siapa saja. Kita ingat ada satu nabi yang kemudian mulai kehilangan kenabiannya. Pernah ditegur oleh keledai. Ditegur oleh keledai. Masa Tuhan mesti pakai keledai negor kita, ngenegor si Bileam itu. Binatang pakai untuk negor Bileam. Nggak terima juga Bileam. Padahal sudah sesuatu keajaiban. Keledai ngomong. Bayangkan kalau tiba-tiba ada kambing lewat di depan, terus kambing itu berhenti di depan pintu gereja terus bilang, pendeta. Dia misalnya tegur saya pasti itu sudah dari Tuhan. Ini Bileam tidak tobat. Padahal itu sudah jelas Tuhan pakai keledai. Nah, izinkanlah kalau Tuhan pakai keledai, Tuhan pakai sesuatu yang lebih rendah dari kita menegur kita, berarti itu caranya Tuhan menuntun kita. Kita harus ingat Tuhan tuntun kita karena kasih-Nya. Ini ada contoh Wahyu 3 ayat yang pertama, saya tulisnya kecil. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki
ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini teguran Tuhan buat jemaat yang ada di Sardis. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, engkau dikatakan semarak, engkau dikatakan programnya bagus. Orang bilang engkau punya kegiatan bagus, berarti engkau hidup, gerejamu hidup, pribadimu hidup. Oh, kelihatan hidup, bersemangat. Tapi Tuhan lihat seluruhnya. Dari sikap yang kelihatan oleh manusia, sampai ke Tuhan nilai sampai ke hati yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Dikatakan, engkau dikatakan hidup, orang katakan hidup, tetapi di penilaianku padahal engkau mati. Jangan sampai kita menyangka dan orang bilang kita ini bersemangat, rohaninya hidup, imannya hidup, semangatnya hidup, tetapi penilaian Tuhan kita mati. Mati secara rohani. Itu mengerikan. Dan Tuhan ungkapkan ini ke jemaat Sardis, ditegur. Kemudian Tuhan katakan begini dalam ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, itu pengajaran, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, tema kita berjaga dan berdoa. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, firman Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini dapat berbicara mengenai datangnya Tuhan untuk menghentikan langkah hidup seseorang. Seringkali saya sampaikan begini, kita tidak tahu umur kita berapa lama. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu berjaga-jaga. Nah, itu kemurahan kebaikan Tuhan menuntun hidup manusia, hidup saudara dan saya, sampai kalau firman yang disampaikan dengan lembut, marilah kepadaku, inilah firman, renungkan siang dan malam, berpercakapkan, tidak mempan. Mulai Tuhan sampai ke tahap kedua, teguran dan ancaman. Firman Tuhan bilang, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tidak ada persiapan. Dan ini ayat 5, barang siapa menang, ini tetap pesan kepada jemaat yang ada di Sardis, teguran kepada mereka. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara, rupanya nama kita ketika kita percaya Tuhan Yesus, serahkan hidup kepada Tuhan Yesus, nama kita dicatat di kitab kehidupan. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Sardis, kalau mereka tidak berhati-hati, mereka tidak berjaga-jaga, mereka disangka hidup tetapi sesungguhnya kerohanian mereka mati, Tuhan bilang, namamu bisa dihapus. Tuhan ingatkan, tapi kalau engkau menang, engkau berubah, menang terhadap keadaan hidup yang kelihatan, keadaanmu yang kelihatan hidup tetapi sesungguhnya mati. Ketika engkau menang dari keadaan palsu ini, maka namamu tidak akan dihapus. Berarti terancam nama dihapus. Saudara, kita berjaga-jaga. Jangan sampai keadaan kita, nama kita sudah dihapus.
Karena ada ajaran yang katakan sekali nama kita dicantumkan dalam kitab kehidupan, maka selamanya nama kita ada di sana. Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Sardis, itu ada kemungkinan nama dihapus dari kitab kehidupan. Pastikan pagi ini nama kita tidak dihapus. Masih ada di sana. Jadi setelah teguran dan ancaman, masih kurang mempan, Tuhan datangkan yang ketiga. Cara Tuhan menuntun seseorang, menuntun sekelompok orang, menuntun kita. Tadi saya ulang ayat ini. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Dihajar. Dihajar ini sudah bicara mengenai pukulan, mengenai keadaan yang menyakitkan yang dialami oleh orang. Kita lihat sebentar itu. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Imamat 26 ayat 23, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, jadi diajar tidak mau, diajar itu masih bandel, masih mbalelo, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, bertentangan dengan perintahku, perintah Tuhan. Ayat 24 dari Imamat 26, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Tidak terlalu enak jemaat gereja Tuhan mendengarkan mengenai perlakuan Tuhan, ancaman Tuhan mengenai sikap hidup yang berdosa. Kita suka kalau diberitakan hari ini Tuhan berjanji akan memberikan berkat buat saudara yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, semua senang. Tetapi firman Tuhan katanya, telinga sampai mendenging. Tuhan bilang ke orang Israel, kalau kamu terus melanggar, aku hajar kamu sampai telinga orang yang mendengar mengenai hajaran yang aku lakukan, telinga orang mendenging. Itu sudah buat kita anggap sudah keterlaluan. Ini sudah sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Tuhan bilang kalau sampai sudah ditegur dan mulai ada hajaran sedikit masih bandel. Cara Tuhan menuntun. Tuhan bilang aku pun akan bertindak melawan kamu. Aku sendiri akan menghukum kamu dengan 7 kali lipat karena dosamu. Saudara lihat ayat 25 ini. Aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang. Ini peperangan dalam usaha, peperangan dalam rumah tangga, peperangan dalam hidup. Aku akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Saya khawatir penyakit sampar yang Tuhan izinkan sudah mau 3 tahun ini, itu karena Tuhan sedang menghajar dunia ini. Pemberontakan terhadap firman. Ada gereja, kita baca, ada gereja di luar negeri, saya tidak tahu di Indonesia sudah mulai ada yang melakukannya atau tidak. Tetapi ada gereja yang sudah menyetujui dan memberkati laki dan pria menikah, perempuan dan wanita menikah. Disetujui, diberkati, katanya mereka punya hak.
Ini Tuhan sedang berbicara cukup keras kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Dan termasuk saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan sedang menghajar. Saya tidak tahu apakah hajaran ini juga karena sikap gereja yang sudah salah. Sikap gereja yang terus memberitakan Injil murahan. Injil datang kepada Tuhan. Yang diberitakan bukan lagi soal berurusan, berjaga-jaga soal hidup berdosa, dibereskan. Tidak lagi itu yang diberitakan. Datang kepada Tuhan, beri persembahan, beri perpuluhan. Tuhan akan ganti 30, 60, 100 kali lipat. Engkau datang kepada Tuhan, engkau sembuh, engkau dipulihkan, engkau semua ada benarnya. Tetapi bukan itu semata-mata. Itu sebabnya tadi saya katakan, ketika disinggung soal dosa, orang bilang begini, saya sudah susah-susah sepanjang minggu, sekarang saya datang diungkit-ungkit soal dosa, dimarah-marahin dari mimbar. Saudara, Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, Tuhan lebih tega. Tuhan lebih tega kita terdesak. Kita alami kesukaran yang menyakitkan, asal kita ada kesempatan berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya pesan di Wahyu 3 ayat 19, itu sebabnya relakanlah hatimu dan bertobatlah ketika ada hajaran, ada teguran dan ancaman, ketika ada hajaran yang Tuhan lakukan. Cara Tuhan menuntun kita, yang pertama memberikan firman, ada perintah dan janji Tuhan untuk ditaati supaya kita alami yang terbaik. Ada teguran dan ancaman ketika kita tidak mau menurut dan mulai menyimpang. Ada hajaran menyakitkan. Dan kadang-kadang makin menyakitkan. Itu yang saya khotbah 2 minggu lalu kalau nggak salah. Seringkali Tuhan tega sampai hati. Kalau kita lihat hajaran yang dialami oleh seseorang, kita lihat Tuhan kasihan. Nggak sampai hati kita lihat. Ketika Tuhan menghajar seseorang, tetapi Tuhan bilang, "Dak, belum cukup. Saya tahu sampai di mana batas. Hajar orang itu." Tuhan sampai hati. Itu kadang-kadang sudah menyakitkan, makin menyakitkan. Jika tetap tidak bertobat, seringkali Tuhan bikin makin menyakitkan. Sebenarnya itu adalah kemurahan Tuhan. Cara Tuhan menuntun kita. Tujuan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Amin. Tujuan Tuhan adalah untuk keberkatan buat kita, supaya engkau berhasil dan beruntung. Dan tujuan Tuhan adalah supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Tuhan rela kita tidak punya apa-apa, kalau perlu dihabisin, asal jiwa kita selamat. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa, kalau karena harta kita kehilangan keselamatan. Tuhan rela habiskan harta kita, sampai kalau perlu tidak ada lagi yang dimakan, asal jiwa selamat. Pemazmur bilang begini, engkau menindas aku di dalam kemurahanmu. Itu di Mazmur 119. Saya enggak ada persiapkan, tetapi seingat saya ada di Mazmur pasal 119. Engkau menindas aku dalam kesetiaanmu. Tuhan mengizinkan terjadinya keadaan sukar, menyakitkan dalam hidup kita, tetapi itu Tuhan lakukan dalam kesetiaannya Tuhan. Itu cara Tuhan menuntun hidup kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk keberkatan, dan untuk keselamatan kita.
Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri.